Pengakuan mengejutkan Syekh Ali Jabir di podcast Dedi, ditulis oleh Ayas. Untuk kesekian kali saya harus angkat 2 jempol untuk Dedi dan podcastnya. Awalnya saya pikir Dedi hanya bisa mengundang seleb, artis, pejabat, komika, penyanyi, vokalis band, dan sejenisnya. Namun siapa sangka Dedi bisa mengundang ulama. Hebatnya yang diundang adalah ulama sekelas Syekh Ali Jabir yang sedang viral setelah mengalami penusukan saat berdakwah di Lampung. Wajar jika podcast Dedi dianggap berkelas dan selalu banyak viewersnya. Sebab seolah Dedi bisa mengundang segala jenis orang dari latar belakang yang bermacam-macam. Mereka yang diundang pun biasanya adalah orang yang sedang viral, ramai dibahas dan diberitakan. Untuk soal ini saya kira baru Dedi yang bisa melakukan hal ini. Hari ini Rabu 16 September 2020, video Dedi mewawancarai Syekh Ali Jabir yang ditemani Gus Miftah diposting di YouTube. Saya awalnya penasaran kenapa ada Gus Miftah. Namun kemudian saya berpikir kemungkinan besar Gus Miftah yang menjadi perantara sehingga ulama sekelas Syekh Ali Jabir berkenan hadir di podcast Dedi. Bagaimanapun mengundang ulama untuk hadir di podcast tak semudah mengundang tokoh lain. Nampaknya Dedi memahami hal ini sehingga mungkin saja perlu bantuan Gus Miftah untuk menyampaikan undangan tersebut ke Syekh Ali Jabir. Sebenarnya saya sudah mengira jika Dedi ingin mengetahui secara detail bagaimana proses penusukan itu terjadi langsung dari penuturan Syekh Ali Jabir. Dan memang tentang itu yang menjadi tema pembahasan. Namun yang menarik, Syekh Ali Jabir tidak sekedar menceritakan kronologis penusukan, namun juga melontarkan pengakuan-pengakuan mengejutkan yang membuat saya begitu kagum kepada beliau. Saya mencoba merangkum pengakuan beliau dengan bahasa saya sendiri. Berikut rangkuman pengakuan beliau. Pertama, Syekh Ali Jabir merasa bersyukur dan mengucapkan Alhamdulillah dengan takdir Allah yang baru saja menimpa beliau. Bagi beliau ini adalah pengalaman yang baru sebab beliau merasa selama ini tidak pernah menyakiti orang, menghina atau menjelek-jelekkan agama lain dan sebagainya. Kedua, Syekh Ali Jabir mengaku tidak marah dan dendam dengan pelaku penusukan. Beliau mengaku tidak suka balas dendam. Beliau menjelaskan apa yang menimpa dirinya adalah sudah takdir Allah yang tidak bisa ditolak dan dicegah. Beliau bahkan mengucapkan syukur. Beliau mengatakan buat apa marah, tidak ada manfaatnya. Ketiga, Syekh Ali Jabir mengaku kasihan melihat pelaku diamuk massa. Beliau bahkan meminta agar pelaku tidak dipukuli karena meskipun dia salah, bagaimanapun dia adalah manusia. Beliau melerai ketika jamaah sudah tidak terkontrol lagi emosinya dengan memukuli pelaku. Beliau sampai berteriak meminta jamaah untuk tidak memukulinya. Beliau menunggu sampai memastikan pelaku tidak diamuk massa dan dibawa ke pihak berwajib. Keempat, beliau mengaku tidak peduli lagi dengan pelaku, apalagi sampai mencari tahu latar belakang keluarga dan motif di balik penusukan itu. Beliau mengaku memasrahkan kasus ini ke pihak berwajib. Kelima, beliau mengaku tidak mau kasus penusukan yang menimpa dirinya dikaitkan dengan gerakan dan isu apapun, politik dan sebagainya karena hal tersebut bisa membuat keributan baru. Beliau mau kasus penusukan yang menimpa dirinya adalah kasus pribadi. Beliau mencoba berbaik sangka terhadap kejadian apapun yang menimpa dirinya. Beliau mengaku ada yang membisikkan bahwa penusukan ini terkait aliran ini, namun beliau tidak mau ambil pusing bahkan menyuruh pembisiknya diam. Keenam, beliau menerima kasus penusukan yang menimpa dirinya dengan lapang dada. Beliau mencoba menerapkan akhlak Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketujuh, beliau mengaku memang sempat tidak terima jika pelaku disebut orang gila. Namun hal itu murni karena beliau merasa polisi terlalu cepat dalam membuat kesimpulan. Beliau hanya berharap polisi mendalami kasus ini, jangan terlalu cepat dalam membuat kesimpulan. Kalau memang setelah didalami pelakunya memang gila, beliau tetap akan menerima dan tak akan protes. Kedelapan, beliau mengaku tidak merasa trauma atau takut dengan apa yang menimpanya. Beliau tetap ingin berdakwah, beliau merasa yakin apa yang menimpa dirinya sudah menjadi takdir Allah. Sebenarnya masih banyak sekali pernyataan-pernyataan beliau yang sangat luar biasa. Pembaca bisa menonton langsung secara lengkap di YouTube. Bagiku keadaan ilmu beliau sangat luar biasa dan bisa menjadi suri tauladan yang baik. Dari pengakuan beliau seharusnya tidak boleh ada lagi orang yang marah dan emosi apalagi sampai mengaitkan kasus penusukan ini dengan isu kebangkitan PKI.
Namun jika masih saja ada orang yang mengaitkan kasus ini dengan isu kebangkitan PKI, saya jamin orang itu adalah provokator yang ingin bikin gaduh di Indonesia. Demikian, dilansir dari siwet.com, ditulis oleh Ayas.